Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Ajara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, kelas Manajemen Reguler H. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian dengan judul Meningkatkan Literasi Menulis dengan Metode ATMK Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor tahun 2022 dan 2023, yaitu Bapak Andes dan SPD MPD. Disusun oleh saya Melia Ajahra dengan NPM 221104010930. Sini ada abstrak. Abstrak itu tujuan penelitian untuk menganalisis program lapak literasi terhadap minat baca mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun tahun ajaran 2022 dan 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan eksperimen dan penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui semakin baik pelaksanaan program lapak literasi, maka akan semakin banyak peningkatan minat baca mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Metode yang digunakan ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun. Sini ada daftar isi. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 ada metode penelitian. Langsung saja kita ke bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya saya menulis ini adalah saat ini sistem pendidikan Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis mahasiswa dan mahasiswa yang melek huruf atau disleksia dan masih lemah. Pada dasarnya, membaca adalah gudang informasi atau jendela dunia. Karena jika kita banyak membaca, kita bisa mengetahui banyak hal sebelum tidak kita diketahui. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya tuh berdasarkan pada latar belakang di atas, maka kita dapat menyimpulkan masalah yang akan dikemukakan yaitu 1. Sejauh mana peran kegiatan literasi yang sudah dilaksanakan mahasiswa jurusan manajemen. 2. Hambatan apa saja yang dialami pihak sekolah atau pihak kampus meningkatkan minat literasi pembaca dan menulis mahasiswa kelas atau melalui kegiatan literasi. 3. Apakah upaya yang dilakukan pihak sekolah, pihak kampus untuk meningkatkan minat membaca dan menulis mahasiswa kelas atau melalui kegiatan literasi. Tujuan penelitiannya itu untuk keserasian metode ATMK dengan tujuan 1. Metode ATMK merupakan salah satu alternatif yang digunakan dalam proses pembelajaran keterampilan literasi pada mahasiswa. 2. Metode ATMK diharapkan dapat mempermudah mahasiswa dalam literasi menulis dengan memaksimalkan sesuai kompetisinya. Ada juga manfaat penelitian. Manfaat penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat, diantaranya meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa. Dengan metode ATMK ini dapat meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa karena metode ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengamati, menirukan, memodifikasi, dan menciptakan teks-teks yang telah ada sebelumnya. Untuk bab 2, kajian teori. Pengertian menulis. Menurut Muhammad Yunus, menulis dapat didefinisikan sebagai salah satu kegiatan menyampaikan pesan komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat medianya. Sedangkan menurut Arigan 1986 halaman 21 yang mendefinisikan menulis sebagai upaya untuk membuat lambang grafis. Adapun jenis-jenis menulis. Jenis-jenis menulis itu ada karangan narasi, karangan deskripsi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, karangan persuasi. Tujuan menulis itu untuk apa sih? Tujuan menulis untuk meningkatkan pola pikir kreatif mahasiswa, mengembangkan daya inisiatif dan kreatif, menumbuhkan keberanian dan dapat mendorong motivasi mahasiswa untuk mencari dan menemukan informasi. Metode menulis. Metode pembelajaran menulis adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru ataupun dosen dalam pencapaian tujuan pembelajaran mata pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya aspek keterampilan menulis. Jenis-jenis metode menulis. Ada metode konstruktivistik. Metode
True Fictivism menurut Carly dan Margetta 2002 halaman 16 adalah proses pembelajaran yang diawali konflik kognitif yang pada akhirnya pengetahuan akan dibangun sendiri oleh mahasiswa melalui pengalaman dan hasil interaksi dengan lingkungannya. Kedua, metode konseptual. Menurut Mulyasa 2004, pembelajaran konseptual adalah konsep pembelajaran dan menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan mahasiswa secara nyata. Ada literasi, terus pengertian literasi. Menurut Elizabeth Zulby 1986, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Selanjutnya ada tujuan literasi. Dengan literasi, tingkat pemahaman seorang dalam mengamati kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik, membantu orang berpikir secara kritis dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Di sini ada jenis-jenis literasi. Ada literasi media, literasi dasar, literasi dan menulis. Pengertian literasi dan menulis. Baca tulis adalah kemampuan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang bersifat maupun tersurat, dan menggunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri, serta menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan dengan susunan. Pentingnya literasi dan menulis. Sebagai kunci pembelajaran ilmu pengetahuan, meningkatkan kreativitas dan imajinasi, meningkatkan empati, meningkatkan konsentrasi dan fokus, mengurangi stres, meningkatkan kemampuan berbahasa, dan memperkaya kosakata. Selanjutnya ada proses berliterasi. Ada membaca dan bersuara, membaca dan menulis terpadu, membaca dan menulis bersama, membaca dan menulis mandiri. 2.5. Metode amati, tiru, modifikasi, dan kreativitas ATMK. Pengertian ATMK. Metode ATMK, amati, tiru, modifikasi, dan kreasi adalah sebuah metode pembelajaran yang memfokuskan pada kemampuan mahasiswa untuk mengamati, menirukan, memodifikasi, dan menciptakan suatu berdasarkan apa yang telah mereka amati dan pelajari. Metode ini dianggap efektif untuk meningkatkan literasi menulis karena memfasilitasi pemahaman mahasiswa terhadap konsep yang sedang dipelajari. Kelebihan metode ATMK. 1. Mendorong mahasiswa untuk aktif dan kreatif. Metode ini memfasilitasi aktivitas mahasiswa dalam belajar, sehingga mereka tidak hanya fasih menerima informasi, tetapi juga dapat mengembangkan ide-ide kreatif lainnya sendiri. 2. Memperkuat pemahaman mahasiswa dengan mengamati, menirukan, memodifikasi, dan menciptakan sesuatu. Mahasiswa akan lebih memahami konsep yang akan dipelajari. Kekurangan metode ATMK. Tidak sesuai untuk semua jenis materi. Metode ini mungkin tidak sesuai untuk semua jenis materi, terutama materi yang bersifat teoritis, dan tidak memiliki banyak contoh nyata yang dapat diamati dan ditirukan. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Subjek dan penelitian ini adalah mahasiswa jurusan manajemen, kepala perpustakaan, dosen, dan ketua prodi manajemen. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah budaya literasi mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kami menggunakan tahap pertama, yaitu observasi, karena merupakan penelitian terhadap budaya literasi yang dipraktikkan oleh mahasiswa. Kemudian, pada langkah kedua, kami menetapkan teknik wawancara, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana dan kendala apa yang dihadapi mahasiswa dalam budaya membaca. Terakhir, ada teknik dokumentasi untuk memastikan bahwa mahasiswa mempraktikkan budaya literasi. Tempat dan penelitian berlokasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan di Universitas Ibnu Khaldun. Waktu penelitian dilakukan selama
kurang lebih 1 bulan dengan subjek penelitian. Ini adalah mahasiswa jurusan manajemen, kepala perpustakaan, dosen, dan ketua prodi manajemen. Data dan sumber data. Data penelitian diambil mahasiswa prodi manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor semester 1 yang terbagi 8 kelas, yaitu reguler A, B, C, E, F, sampai H. Terdapat sampel yang menjadi penelitian adalah kelas reguler manajemen H. Terdapat 31 mahasiswa dan disusun oleh 6 kelompok. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yang pertama, wawancara. Wawancara ini kepada mahasiswa jurusan manajemen, kepala perpustakaan, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di sini ada teknis analisis data. Terakhir ada kesimpulannya. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Salah satunya adalah kemampuan pikir kritis mahasiswa dan mahasiswa yang melek huruf atau disleksi dan masih lemah, karena jika banyak membaca, kita akan mengetahui banyak hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Semakin rajin kita membaca, semakin banyak yang bisa diketahui sudah pastinya. Beberapa faktor turut menjadi penyebab rendahnya minat atau baca literasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah karena minimnya produksi buku di Indonesia. Di sini ada daftar pustaka. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.